Bang, ada yang mau ditanya ini. Gimana, Rik? Tahapan pilkada berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara. Ya. Dan hari ini kalau kita lihat tahapannya sudah berjalan nih Bang. Ya. Kemarin sudah masuk pendaftaran ke KPU. Ya. Dan lagi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Nah, menurut Abang ini, kira-kira mana yang Abang lihat itu yang pas sama Abang? Untuk didukung gitu lah ya. Untuk didukung bisa ataupun gambaran dulu lah dari dua calon. Iya. Ya, kalau sederhananya mungkin begini. Kita karena pandangan ini kan tergantung sudut pandang masing-masing ini kan. Itu yang lain juga punya sudut pandang sendiri lah persoalan pilkada ini. Tapi kalau saya lah melihat ini ya tentu keberpihakan pandangannya itu lebih cenderung ke anak mudanya. Kalau misalnya dia siapa Pak Edi Rahmayadi, ini kan kalau istilah trennya sekarang udah masuk kaum kolonial ini. Apalagi dia didampingi juga Bang Hasan Basri Sagala yang usianya juga sebenarnya sudah melewati standar anak muda. Tidak muda lagi. Karena sudah di atas 40 kan. Kalau nggak salah umurnya sudah 47 tahun. Hampir 50 Bang. Iya, hampir 50. Beda dengan Bobi, meskipun mungkin didampingi Pak Surya, tapi kan saya lihat kemarin nih representasinya karena memang Pak Surya ini kemampuan birokrasinya lebih bisa diandalkan lah. Dia diharapkan nanti ke depan bisa membackup kerja-kerja Bobi dalam memimpin Sumatera Utara. Namun Bobinya justru kalau dari sisi usia, representasi anak muda itu ya Bobi ya Bang. Di usianya hari ini kalau dia lahir tahun 1991 ya hari ini baru 33 tahun. Iya, 33 tahun. Ya meskipun banyak yang meragukan karena terlalu muda, masih harus banyak belajar, tapi kan sejarah ternyata membuktikan bahwa kemampuan anak muda itu tidak bisa juga dianggap sebelah mata. Bahkan ini pernah kejadian juga di masa Nabi, ketika Nabi menunjuk Usamah bin Zaid ya di suatu ketika untuk memimpin peperangan yang pada saat itu juga terjadi keraguan di tengah-tengah para sahabat karena dianggap banyak yang lebih senior, lebih tua, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada ada Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lain yang dari sisi usia justru dianggap cenderung lebih matang gitu. Emang sahabat Nabi itu usia berapa Bang ketika ditunjuk itu? Kalau nggak salah ketika ditunjuk Nabi untuk memimpin perang pada saat itu usianya baru 18 tahun malah. Masih belasan bahkan. Iya, masih 18 tahun. Dan justru ketika para sahabat muncul keraguan waktu itu sampai muncul desas-desus ketidakpercayaan sepenuhnya dengan keputusan Nabi, sehingga membuat Nabi agak marah pada waktu itu. Dan akhirnya dibuktikan Usamah bin Zaid itu pulang dengan membawa kemenangan, dengan membawa ghanimah yang lumayan banyak lah. Artinya dalam sejarah dimulai dari masa Rasulullah sudah terbuktikan bahwa usia muda itu kita yakin memiliki spirit yang memang lebih dari yang tua, dari yang lain. Berarti kalaupun dari segi ini ya ideal ya. Saya rasa dengan Pak Surya juga usianya juga lebih tua kan gitu. Artinya memang keidealan antara anak muda dan orang tua dapat ya Bang? Iya, artinya ini nanti kita harapkan kan saling menutupi antara Pak Bobi dengan Pak Surya. Apalagi dua-dua berasal dari pernah menjadi wali kota. Bahkan masih aktif nih Pak Bobi ya. Bahkan Pak Surya itu bupati di Asahan. Dia punya pengalaman yang cukup lah. Terkait itu. Ya, satu lagi yang banyak viral ini diperbincangkan saya lihat di media sosial itu kan mencoba melakukan satu, saya kira ini bagian dari kampanye yang kurang baik lah ya.
ketika mencoba menyalahkan Bobi karena dia menantu presiden ini. Itu banyak itu bang. Ya, banyak itu yang mempersoalkan itu bang. Itu gimana tanggapan bang? Kalau perkara dia menantu presiden hari ini itu kan perkara takdir. Itu sesuatu yang memang tak bisa kita bantah. Kalau misalnya kita menyalahkan Bobi sebagai menantu presiden, kenapa hari ini kita tidak mencoba menyalahkan diri kita yang anak petani, anak ASN sudah biasa, takdir ya bang? Itu bagian dari takdir. Iya. Yang jelas kan meskipun dia barangkali anak presiden, anak pejabat gitu, tapi kan belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia, AHY itu juga pernah loh jadi calon gubernur. Anaknya Pak SBY. Anak Pak SBY, Puan juga yang mau jadi calon presiden mau jadi calon presiden waktu itu ternyata nggak jadi. Ternyata survei juga nggak ngangkat ya bang. Iya. Saya kira ini persoalan kemampuan mengambil momentum. Ya kalau hari ini Bobi misalnya bisa mengambil momentum itu, ya saya kira kenapa tidak? Toh jadi menjadi satu pemicu semangat baru untuk anak-anak muda Sumatera Utara. Ternyata kita semua itu tidak dibatasi oleh usia. Ini bang, saya mau nanya gini, tadi ya mengambil yang lalu-lalu ya, Mbak Puan, ada Mas AHY, ini sekarang ada Bobi. Secara elektabilitas nih, bang. Menurut abang, ini kan dua calon nih antara Pak Edi dan Pak Bobi nih. Kira-kira elektabilitasnya yang mana nih? Saya kira Bobi ini kuat kalau dari sisi elektabilitas. Misalnya dia kan hari ini pertama wali kota Medan. Kita tahu Medan itu satu basis suara terbanyak di Sumatera Utara. Yang kedua dengan didampingi Pak Surya yang Bupati Asahan 2 periode ya. Nah, Bupati Asahan 2 periode, saya kira itu akan bisa menjadi pendulang suara dari wilayah Pantai Timur. Sementara Bobi Nasution ini kan asal muasal Nasution ini dari Pantai Barat sana. Iya bang. Jadi saya kira klop lah. Klop ya bang. Klop lah. Jadi menguasai seluruh tempat nih ya. Iya. Hari ini mungkin Bobi ya yang hari ini bisa menguasai di ibu kotanya Provinsi Sumatera Utara, ada Pak Surya, Pantai Timur, dan dia dari Marga Nasution di daerah asalnya sudah ini ya bang. Artinya memang dari elektabilitas sudah mumpuni ya bang. Iya, saya kira cukup mumpuni lah. Wajar kalau kemarin di survei LSI kan juga saya lihat kalau nggak salah 30% ya elektabilitas Bobi dibanding dengan Pak Edi itu yang baru kalau nggak salah itu hanya 15% lebih kalau nggak salah. Dan perlu dicatat juga Isme kedaerahan ini memang dengan Bobi Marga Nasution ini saya yakin akan banyak menjadi daya dorong bagi masyarakat di sana untuk memberikan dukungan yang besar dari wilayah Pantai Barat sana. Pantai Barat saya, oke. Di kampungnya ada, dari kota ini ada, terus di sana itu ditopang dengan Pak Surya. Ini yang membuat klop ya. Membuat klop. Ya baik, mungkin itu ini bincang-bincang sederhana kita nih sama Bang Sarip yang mempunyai pandangan terkait mengenai pilkada Sumatera Utara. Nanti kita akan mendiskusikan lagi berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di Sumatera Utara, yang mana memang apa harapannya bang terkait mengenai Bobi ini ketika memang dia jadi gubernur Sumatera Utara. Ya tentu kita berharap dengan Bobi Surya ini tadi dengan pengalaman yang cukup kan ya bisalah membawa Sumatera Utara menjadi jauh lebih baik. Kan Pak Edi juga yang sudah incumbent lah. Sebenarnya kan incumbentnya ini Pak Edi kan. Kalau untuk gubernur incumbentnya Pak Edi. Pak Edi kan juga tidak sempurna kali juga. Bahkan ini kalau saya catat karena saya asalnya dari Tapsel. Di Tapsel itu kalau nggak salah di daerah Sipirok masuk ke dalam. Sipirok masuk ke dalam ada di sana jalan provinsi yang sampai hari ini nggak diperbaiki. Sampai hari ini artinya punya plus minus juga semuanya. Iya. Artinya memang masing-masing itu punya plus minus. Iya, masing-masing punya plus. Kita akan mencoba untuk mana yang memang bisa meminimalisir minus dari masing-masing calon. Oke, itu saja mungkin bincang-bincang kita bang. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Semoga ini bisa menjadi wawasan untuk kita bersama, pengetahuan untuk kita bersama.
dan kawan-kawan yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih.